Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi, senang sekali siang ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara, yang hari ini kita akan membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan yang sedang berlangsung dan berulang-ulang kali berlangsung di Provinsi Jambi. Ada 3 narasumber yang nanti akan berbincang bersama kita pada siang hari ini. Saya kenalkan, yang pertama ada Bang Ade Chandra. Beliau adalah koordinator program pemberdayaan masyarakat dari KKI Warsi. Assalamualaikum, selamat siang, Bang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di TVRI. Dan bersama kita juga bergabung bersama di Zoom, maksud saya, secara online. Ada Pak Ibnu Sulistiono, Kepala BMKG Sultan Taha Jambi. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Ibnu. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, bertemu lagi nih. Apakah terdengar suara jelas, Mas? Jelas sekali. Wah, saya ketemu Pak Ibnu nih selalu dalam acaranya kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih, Pak Ibnu. Oke. Baik. Ya, sebelum ke Bang Ade, ini ke Pak Ibnu terlebih dahulu. Pak Ibnu, jadi seminggu terakhir ini ya, informasinya bahwa sampai hari Senin tadi, informasi dari berita itu ada 421,77 hektar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Khususnya yang paling banyak adalah di daerah Muara Jambi. Nah, tentu kita juga merasakan akhir-akhir ini bahwa hujan semakin berkurang dan panas sudah mulai sangat terasa kemaraunya. Nah, ini bagaimana sebenarnya perakiraan cuaca seminggu belakang dan beberapa bulan ke depan sebagai informasi awal dan antisipasi bagi pemerintah maupun masyarakat, Pak Ibnu? Silakan, Pak Ibnu. Baik, terima kasih semuanya TVRI yang telah menyiapkan kegiatan dialog ini, dan mohon maaf saya sendiri tidak bisa hadir langsung ke TVRI, namun mudah-mudahan dengan Zoom ini, dengan online ini bisa memberikan pencerahan bagaimana perkembangan musim, cuaca, iklim ke depannya. Terkait tema kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, memang saya kembali ke belakang bahwa perkembangan musim, iklim itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama faktor global. Itu ada El Nino, ada La Nina, kemudian juga ada faktor regional, termasuk di dalamnya ada siklon tropis, konvergensi, dan seterusnya. Dan juga adanya pengaruh lokal, adanya angin laut, angin darat, angin lembab, dan angin gudang, juga temperatur global udara di lokal tersebut. Terkait tersebut, memang kondisi wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, secara umum pada tahun 2015, kemudian tahun 2019, dan tahun 2023 itu banyak dipengaruhi oleh faktor global, yaitu global salah satunya El Nino. El Nino akan mempengaruhi jumlah massa udara, massa hujan di wilayah Indonesia ataupun khususnya di Provinsi Jambi. Dan akibatnya pada tahun 2015, 2019, tahun 2023 kemarin, itu kondisi cuaca panas lebih. Kemudian di tahun 2025 ini, khususnya di bulan Juni, Juli ini, kondisi El Nino global itu menunjukkan bukan La Nina dan bukan El Nino, namun sudah ke netral, jadi tengah-tengah antara La Nina dan El Nino, sehingga kondisinya dibilang hangat ataupun adem, masih musim kemarau tapi masih ada turun hujan. Dan ini sudah kami sampaikan di awal tahun 2025 bahwa kondisi netral ini akan berlangsung hingga semester 2 akhir tahun 2025. Dan juga kedua, kami juga sudah menyampaikan informasi kapan awal musim kemarau dan kapan menjadi puncak musim kemarau, khususnya di Provinsi Jambi. Khusus di Provinsi Jambi, puncak musim kemarau dari 11 Zoom yang ada di Provinsi Jambi, 2 di antara di bulan Juni dan selebihnya itu di bulan Juli 2025. Sehingga memang di bulan Juli ini suhu udara di Jambi cukup panas, beberapa titik sudah terindikasi adanya titik panas
yang menimbulkan asap, dan ini menjadi puncak musim kemarau 2025 di Provinsi Jambi. Dan memang penanganan kebakaran hutan dan lahan ini sudah melibatkan berbagai upaya, termasuk pencegahan, kemudian pemadaman, terus kemudian penanganan pasca bencana, dan juga terkait kebakaran hutan lahan. Dan pemerintah sendiri sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Di antaranya juga kami BMKG selalu melaksanakan sosialisasi, kemudian juga melaksanakan informasi perakiraan perkembangan cuaca musim dari harian, 3 harian, mingguan, 10 harian, hingga 1 bulan, dan juga 6 bulanan. Dan juga dari BMKG sudah melaksanakan dukungan, yaitu melaksanakan operasi modifikasi cuaca yang kemarin telah dilakukan pada tanggal 1 hingga 10 Juli 2025, dan ini menjadi disusun dari BNPB bersama operator PT Songo Aviasi Indonesia. Dan pada saat itu cukup bagus, sudah memenuhi air ataupun hujan di wilayah Provinsi Jambi. Namun memang mulai tanggal 15 kemarin sampai sekitar tanggal 24 kondisi cuaca di Provinsi Jambi panas. Bisa mencapai 34 derajat Celcius pada saat tersebut, dan alhamdulillah di tanggal 25 Juli kemarin itu sudah turun hujan. Dan untuk beberapa hari ke depan pada tanggal 25 sampai awal Agustus ini ada potensi pertumbuhan awan hujan tinggi, dan ini mudah-mudahan bisa memicu terjadinya hujan. Dan alhamdulillah juga ada informasi, jadi mulai tanggal 25 Juli hingga 31 Juli ada dukungan operasi modifikasi cuaca lagi di Provinsi Jambi. Sehingga mudah-mudahan dengan kondisi alami pertumbuhan awan hujan yang tinggi dan masih menimbulkan hujan, ditambah lagi dengan adanya operasi modifikasi cuaca, sehingga awan bisa segera tumpah lebih banyak di Provinsi Jambi, Mas. Oke. Dan untuk perkembangan 2-3 bulan ke depan, memang beberapa wilayah di Provinsi Jambi di bulan Agustus ini sudah mendapatkan curah hujan kategori menengah, yaitu 150 hingga 300 mm per bulannya. Namun memang ada sebagian kecil wilayah yang masih mendapat curah hujan kurang dari 100 mm pada bulan Agustus 2025. Ya, ditahan dulu Pak Ibnu, jangan semuanya disampaikan. Nanti saya perdalam lagi. Karena di sini juga ada narasumber Bang Ade Chandra yang akan berbagi informasi ini terkait dengan Karhutla. Bang Ade, terkait dengan Karhutla ini kan sebenarnya kejadian yang bukan baru. Kita juga punya pengalaman buruk, dan beberapa tahun belakangan kita cukup berhasil menanggulanginya. Bahkan sudah ada perdanya, koordinasi juga semakin bagus, tim satgasnya juga semakin kuat. Kemudian kalau disampaikan Pak Ibnu, beberapa tahun belakangan juga didukung oleh angin yang lebih dingin, akhirnya bisa diantisipasi. Tapi tahun ini tetap terjadi lagi gitu loh. Jadi kita kok berulang terus ya gitu. Apa yang salah? Apa kita tetap menyalahkan cuaca, atau faktor manusianya, atau kita yang kurang mampu melakukan pencegahan? Gimana menurut Warsi? Ya, kita bersyukur ya, setelah pasca kebakaran tahun 2019 yang terakhir ya, sampai tahun 2024-2025 pertengahan itu kan nggak begitu terjadi kebakarannya. Dan sekarang terjadi lagi kebakaran. Dan kalau kita lihat di tahun 2020 sampai 2024 itu memang faktor cuaca itu sangat kita lihat yang disampaikan oleh BMKG tadi gitu ya. Dan kemudian di tahun 2025 ini kan terjadi kebakaran, dan kita lihat memang itu kemaraunya cukup lama gitu, cukup panjang. Dan saya lihat kalau kebakaran yang terjadi saat sekarang ini kan dari hasil pantauan citra satelit itu kan terjadi di
perkebunan sawit gitu ya, terjadi perkebunan sawit. Dan kita lihat perkebunan sawit itu kan tanaman yang monokultur dan ditanam di lahan gambut dan dengan dikeringkan. Dengan cara dikeringkan, seharusnya dia basah, kemudian dibuat drainase, kanal, dikeringkan, sehingga kalau kemarau panjang, terjadi kemarau panjang 1 bulan atau 2 bulan, itulah yang menyebabkan terjadi kebakaran. Terkena angin, terkena api sedikit, yaitu kebakaran. Sehingga memang menurut saya sangat penting para pengelola lahan yang sudah ada izin itu memang harus waspada cukup tinggi terkait dengan kondisi cuaca iklim kita. Kalau sudah kemarau panjang, sudah kemarau itu sampai 2 bulan 3 bulan, ya pemilik perusahaan, masyarakat juga harus waspada, harus melakukan pencegahan. Harus berhati-hati. Kan sebenarnya kan kalau perusahaan itu kan dia sudah punya SOP-nya. Sudah punya SOP, sudah punya sarana dan prasarana, sudah punya tenaga, timnya sudah ada gitu ya. Sehingga memang kalau kita sudah tahu, BMKG sudah menyampaikan bahwasanya di tahun ini kemarau akan panjang. Maka kesiapsiagaan dari kita supaya jangan terjadi kebakaran itu harus dilakukan. Semua sarana prasarana kita harus ya dilengkapin dan kemudian harus siap. Kemudian tim, umpamanya ada titik api gitu ya, ada indikasi titik api ya cepat didatangi, cepat dipadamkan, cepat dilihat persoalannya apa gitu. Sehingga memang kalau saya lihat terjadinya kebakaran di suatu wilayah, kalau wilayah itu kita lihat kenapa wilayah itu terbakar, siapa pemiliknya, dan itu harus jelas. Kenapa dia sampai terjadi kebakaran di sana? Berarti kewajiban dia selaku pengelola lahan itu tidak dijalankan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang berada di dalam gambut. Lahan gambut itulah yang paling cepat dan paling rentan terjadinya kebakaran. Nah, kalau sudah terjadi kebakaran ya susah sekali untuk dipadamkan kalau lahan gambut itu. Walaupun tadi umpamanya ada hujan dibuat gitu ya, ada buat hujan buatan. Dan itu kalau di gambut sudah terbakar itu rumit sekali gitu. Nah, jadi menurut saya para pihak Satgas gitu ya, Perda yang sudah terbentuk yang cukup bagus gitu ya, kemudian Satgas yang sudah ada gitu ya. Nah, di saat kemarau panjang ya harus waspada. Kesiapsiagaannya harus ada. BMKG sudah menyampaikan bahwasanya di tahun ini kita akan ada El Nino, kemarau panjang. Sehingga ya siap siaga semuanya. Menurut KKI Warsi yang tahun ini terjadi barusan ini itu di di lahan milik masyarakat atau lahan kosong atau lahan perkebunan milik perusahaan? Kalau yang terjadi saat sekarang yang baru-baru ini itu kan terjadi di Muara Jambi ya, di Kabupaten Muara Jambi. Di Gambut Jaya. Di Gambutnya. Kalau berdasarkan pantauan dari citra satelit yang kita punya Sentinel 2 itu berada di perkebunan sawit. Perkebunan sawit. Berarti kebunnya sawit kebakar nih? Iya. Kosong. Sepertinya kalau dari hasil peta yang kita lihat ada yang baru dia buka. Tapi itu tidak terbakar. Tapi yang terbakar itu ya di sekitar perkebunan di sawitnya itu gitu ya. Nah, jadi ada perusahaan di Muara Jambi itu yang Sungai Gelam itu yang terbakar. Itu ada berdasarkan hitungan kita waktu itu ada sekitar 150 hektar yang terbakar itu. Oke. Baik, nanti saya perdalam lagi. Saya sapa dulu narasumber kami, Pak Ahmad Roni, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tebo. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah siang ini sehat. Ya, bagaimana dengan kondisi karhutla di Tebo Pak? Apakah juga terjadi Pak di sana? Baik, izin dari BPBD Tebo memang menindaklanjuti kondisi yang ada sekarang. Di Tebo memang sudah terjadi kegiatan kebakaran hutan dan lahan. Ya, namun sampai saat ini kegiatan tersebut masih terkendali dengan berkat sinergi antara stakeholder terkait terhadap penanggulangan bencana khusus kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Berarti saat ini ada titik api Pak terjadi kebakaran Pak ya di Tebo, di kecamatan mana Pak tepatnya Pak, atau di daerah mana saja? Untuk lokasi di kecamatan ya sampai
kemarin saya update terhadap titik lokasi berdasarkan situng KLHK. Itu dominan kecamatan ada berada di Kecamatan Sumai, Pak. Artinya di situ hampir sekitar 15 hotspot yang ada di sana. Namun kita secara lapangan ya, kami TRC setiap hari melakukan patroli, termasuk juga bersinergi dengan Babin Kamtibmas, Babinsa, termasuk juga masyarakat, Manggala Agni dan perusahaan terkait di sisi lahan seperti itu. Pak, di kecamatan tersebut tanahnya tanah gambut atau tanah mineral, Pak, kalau di Tebo, Pak? Kebetulan di Tebo kita tidak mempunyai lahan gambut, Pak. Artinya semua kondisi tanah kita adalah tanah mineral. Oke. Dari sisi penanganan juga tidak terlalu sulit seperti lahan gambut seperti itu. Titik apinya di di perkebunan masyarakat atau perkebunan perusahaan atau bagaimana, Pak? Kalau titik api tersebar, Pak, tersebar dan dominan ya. Dan dominan itu berada di lahan masyarakat. Kenapa? Karena dari sisi perusahaan sendiri mereka punya regu pemadam kebakaran sendiri terkait dengan daerah konsesi yang mereka pegang seperti itu, Pak. Kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat penyebabnya apa, Pak? Apakah memang sengaja atau ketidaktahuan atau apa? Tapi nanti Pak menjawabnya, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Baik, pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dan kita membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan yang berulang di Provinsi Jambi. Saya tersambung dengan Pak Ahmad Roni, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tebo. Pak Roni masih bersama kami ya? Ya. Ya, Pak Roni, tadi kan ada beberapa kecamatan ya, salah satunya di Sumai, ada beberapa hektar hotspot dan sudah dilakukan penanganan. Ini mayoritas berada di lahan masyarakat atau di lahan milik perusahaan, Pak, yang terjadi kebakaran? Baik, untuk lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sumai itu lebih ke lahan masyarakat, Pak. Lebih ke lahan masyarakat dan juga dari sisi perusahaan sendiri memang sebagian ada fire spot di situ, namun secara internal mereka melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan sendiri. Ya, Pak Roni? Yap. Oh, ya. Oke. Ya, terkait apa, kan ada langkah-langkah preventif, Pak ya, pencegahan-pencegahan yang dilakukan. Tadi Pak Ibnu, Kepala BMKG Sultan Taha juga sudah menyampaikan perakiraan cuaca, bahkan di awal-awal awal tahun juga disampaikan bagaimana kondisi cuaca sampai awal mula musim kemarau dan lain-lain. Apakah itu menjadi dasar juga, Pak, dari BPBD Tebo, Pak, untuk melakukan kegiatan-kegiatan, tapi ke ujungnya juga masih terjadi, Pak, kebakaran gitu? Apa ini kecolongan atau kurang maksimal persiapan, kesiapsiagaannya, atau apa, Pak, yang menyebabkan masih terjadinya kebakaran juga? Baik, terkait dengan kondisi kegiatan sekarang ya, memang dari awal BMKG juga sudah memberikan arahan terkait dengan kondisi cuaca ke depan. Nah, tapi memang dari kita sendiri karena keterbatasan sarana dan prasarana termasuk juga personil, kita belum bisa mengcover seluruh daerah-daerah yang menjadi terduga hotspot seperti itu. Nah, makanya kami dari BPBD sendiri akan sampai saat ini masih melakukan patroli yang sifatnya mandiri, ya, namun nanti di lapangan berkolaborasi dengan kawan-kawan dari Babin Kamtibmas, Babinsa, kemudian juga Manggala Agni, termasuk juga MPA masyarakat peduli api yang ada di lapangan. Nah, saya pikir dari sisi kesiapsiagaan yang paling penting itu bagaimana kita memberdayakan masyarakat sekitar, Pak. Yang paling penting terhadap kesadaran mereka bahaya atau ruginya ketika kita membuka lahan dengan cara membakar seperti itu. Baik, Pak, masih ada, Pak, masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan membakar, Pak? Sampai saat ini memang di beberapa tempat yang sudah kami tangani memang
itu sudah berkurang Pak, terus terang, karena rata-rata lahan yang terbakar sampai saat ini adalah lahan-lahan yang sudah digarap seperti itu. Artinya untuk pembukaan lahan dengan cara membakar sampai saat ini kita belum ini Pak, belum ada di lapangan seperti itu. Oke, baik. Baik, kita sapa penelpon masuk terlebih dahulu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bung Farizi. Salam sehat untuk kita semua. Ya, selamat siang, selamat sehat Pak Yudi di Telanai. Silakan Pak Yudi, langsung saja. Sampai saat ini dari DLH itu meningkat menjadi di atas sedang. Ya. Indeks pencemaran udara. Akibat daripada 200 hektar lahan gambut di Pulau Jambi terbakar. Jadi dari perspektif masyarakat cukup sederhana bahwa kita menghadapi ulang tahun kebakaran Kahutlah. Ya. Selamat ulang tahun. Jambi tagline-nya zona fire, ya. Nol api. Ya tentu tinggal kenangan Bapak narasumber yang saya hormati. Yang kedua adalah daerah percontohan, juga tinggal kenangan. Apa yang menjadi contoh? Tidak bisa jadi contoh. Titik api sampai saat ini sudah 500. Ini prediksi BMKG sampai dengan akhir Agustus ya 1000. Tidak ada upaya. Baik, saya coba lanjutkan sedikit Bang Farizi. Ya. Ulang tahun ini ya tentu patut dibicarakan, ya. Tapi tidak tanpa dibicarakan. Tentu apa sebab akibat jelas dibedah itu. Sementara KKIWC dan pemerintah sudah menyatakan bahwa 95% human error, sudah harga mati. BMKG juga mungkin. Jadi tinggal 5% karena terbakar sendiri. Ini gila betulnya. Menurut saya, ya something wrong. Something wrong ini yang belum terjawab. Mungkin yang mimpin BNPB daerah ini harus diganti karena sudah jenuh. Mungkin diberi kesempatan bagi yang lain untuk memimpin. Dan pun sudah berkarat itu, menjabat PJS Pulau Jambi, BNPB tidak diganti-ganti, itu mungkin something wrong-nya. Sama-sama kita ganti lah. Nah, antara menindak telah terjadinya api dengan mencegah api tidak match. Harus kita akui. Jadi tidak berhasil gitu nah. Jadi pintar sekali membunuh api. Ya kena duitnya dari pusat ngalir. Kalau koordinasi mantap, tim tumnya luar biasa. Low enforcement. Ya, data di KKIWC itu tutupan hutan, gambut maupun mineral sudah sangat berbahaya. Itu harus KKIWC ungkapkan itu, keberbahayaan itu kepada pemerintah yang tidak mau mendengar. Makanya minim terhadap penegakan hukumnya. Sampai hari ini Pak Farizi narasumber sekalian, masyarakat Jambi tidak ada pernah orang dihukum tentang kejahatan lingkungan terhadap bakaran hutan ini. Ini yang terjadi. Nah, makanya pemerintah ini tutup mata. Makanya saya bilang ganti pemimpin BNPB di daerah itu. Terima kasih. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Kita tidak bisa omong-omong. BMKG sudah bekerja cerdas. Ya kan, KKIWC sudah menyajikan data yang luar biasa rusak hutan kita. Apalagi pemerintah yang tidak mampu untuk mengatasi. Terima kasih. Mohon maaf, itu apa adanya, apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan dan kita rasakan bersama. Terima kasih. Selamat ulang tahun API. Mudah-mudahan 2026 kita menghadapi lagi ulang tahun ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam rakyat Jambi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi di Telanai sudah berapi-api juga menyampaikan pandangannya, kegeraman. Ini sebelum ke BMKG saya ingin ke Bang Ade untuk menanggapi. Setuju dengan pendapat Pak Yudi di Telanai, Bang Ade? Ya, salah satunya setuju ya. Tapi memang yang bagian mana yang setuju? Ya, penegakan hukum itu harus jalan gitu ya. Karena kan Jambi ini kan sudah sering berulang kali, sudah berulang kali.
Dan kemudian lokasi yang terbakar itu kan indikasinya lokasi yang sering berulang terjadi. Artinya sudah di mapping lah ya. Sudah di mapping. Sudah tahu gitu. Sebenarnya kan pemerintah Jambi ini sudah tahu yang terbakar itu di mana dan lokasinya itu di mana, yang berulang yang sudah potensi mana. Ya. Nah, dan kemudian kebijakan aturannya sudah ada gitu ya. Kalau terbakar di lokasi perusahaan sudah jelas harus ada audit gitu ya, audit kepatuhan. Audit kepatuhan kan setiap pelaku pengelola kawasan, perusahaan yang mengelola kawasan perkebunan, HTI, dia sudah ada aturan. Kalau dia berada di dalam gambut, sudah ada aturan-aturannya gitu. Bagaimana dia melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan itu sudah ada. Itu dilakukan enggak? Dijalankan enggak aturan itu sama mereka? Kalau dijalankan berarti nggak terjadi kebakaran. Kalau tidak dijalankan berarti terjadi kebakaran. Oke. Nah, berarti kan terjadi kebakaran di wilayah konsesi ataupun di HGU mereka, berarti dia tidak menjalankan sepenuh hati gitu. Dia kan diwajibkan punya sarana alat gitu ya. Diwajibkan punya tim patroli, diwajibkan melakukan pendeteksian dini gitu ya. Diwajibkan melakukan patroli ya, diwajibkan juga melakukan pengawasan, diwajibkan juga melakukan pemberdayaan di masyarakat sekitarnya. Umpamanya ini konsesi dia, ini HGU dia, ada masyarakat di sekitarnya. Dia juga berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai nanti kan alasannya ini masyarakat sekitar gitu ya. Berembet. Berembet. Kalau memang masyarakat sekitarnya ya dilakukan pemberdayaan. Bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya, yuk kita sama-sama melakukan pencegahan gitu ya. Jadi menurut saya pencegahan itulah yang diutamakan. Pencegahan itu sebenarnya di setiap perusahaan itu sudah ada, perda kita sudah ada gitu. Jadi saya sepakat dengan Pak Yudi tadi itu. Peran pemerintah yang melakukan kontrol pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi terbakar, ya peran pemerintah lagi dilakukan penegakan hukum. Dan itu tidak pernah terjadi, law enforcement-nya lemah atau tidak ada sama sekali. Enforcement ada tapi lemah, tidak sampai kepada ya umpamanya kan kalau memang sudah betul-betul terbakar terjadi di wilayah dia ya cabut izinnya ataupun ya berikan sanksi pidana gitu ya. Pengelolanya jadi tersangka, dipidana, kemudian juga ada denda ke negara ini, bayar ke negara ini. Ya itu ya harus ditegakkan gitu ya. Jadi saya sepakat dengan dan itu lebih murah daripada kita melakukan waterbombing helikopter untuk memadamkan. Itu jauh lebih mudah lagi. Karena kan lebih mudah dan lebih murah gitu ya. Karena kan kalau kita lihat setiap terjadi kebakaran, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemadaman itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar dan juga itu juga tidak efektif juga. Terutama kalau yang terjadi di gambut. Kalau yang terjadi di gambut itu walaupun pakai air waterboom, pakai pesawat, biaya kan besar. Pesawat itu berapa biayanya itu? Minyaknya berapa, ngambil airnya berapa. Itu yang dipadamkan berapa? Tidak sampai ke bawah. Kalau gambut sudah terbakar itu, ya dia akan menjala ibarat api dalam sekam itu kan. Dia asapnya aja keluar tapi apinya nggak nampak. Tapi apinya di bawah gitu ya. Itu nggak cukup dengan gitu. Jadi memang upaya yang harus dilakukan itu pencegahan. Setiap perusahaan, setiap masyarakat desa, ya harus dilakukan pencegahan. Masyarakat desa itu harus diberi edukasi gitu. Masyarakat sekitar hutan diberikan edukasi. Kemudian ada lahan-lahan itu harus dilibatkan. Ada kawasan hutan umpamanya kan. Kawasan hutan yang open access, yang tidak ada pemiliknya di sana. Umpamanya itu kan kewenangannya di pemerintah. Tapi dia kawasan hutan yang belum ada izin. Ya sebaiknya itu salah satunya dilibatkan masyarakat dengan skema perhutanan sosial. Dengan skema perhutanan sosial ada rasa memiliki masyarakat terhadap ini kawasan hutan. Bagaimana kawasan hutan itu kita jaga bersama-sama, kita edukasi masyarakat, kita buat lembaga kelompok masyarakat peduli api gitu ya. Dan itu harus diberdayakan gitu. Harus diberdayakan. Pemerintah harus memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Karena masyarakat di sekitar hutan itulah yang ujung tombak yang berada di lokasi yang ada setiap hari gitu ya. Kalau Satgas, kadang-kadang Satgas itu berulang dari Jambi, kadang-kadang ada, kadang tidak gitu ya. Yang ada
di hutan itu, di sekitar hutan wilayah masyarakat. Masyarakat itu yang diutamakan untuk. Kelompok masyarakat peduli api ada diciptakan, tapi biaya operasionalnya nggak ada, gajinya nggak ada. Gitu. Daripada gaji Satgas lebih baik gaji masyarakat peduli api. Dia ada di sana gitu. Dia yang saya pernah sekali terbakar itu yang pertama sekali yang memadamkan masyarakat. Kita nunggu Satgas entah sampai kapan. Kadang ya gitu. Biaya dari pemerintah itu lebih banyak kepada Satgas daripada masyarakat. Berdayakan masyarakat di sekitar hutan itu, edukasi masyarakat itu, kasih operasional dia sama MPA itu, dia yang mengawaskan, dia yang melakukan kontrol di lapangan gitu. Itu yang tidak jalan menurut saya. Gitu. Berarti itu kelemahannya. Dan itu yang harus dilakukan. Ya. Oke, setelah ini kita akan bergabung kembali dan saya akan menanyakan ke Pak Ibnu selaku Kepala BMKG bagaimana modifikasi cuaca ini, apakah efektif atau tidak. Tapi nanti setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Kita masuk ke segmen yang ketiga. Pak Ibnu masih bersama kami, Pak? Baik, silakan Pak. Silakan Pak. Pak Ibnu? Masih Pak. Oke, baik. Halo. Pak Ibnu, kalau perakiraan cuaca tadi Pak Ibnu sudah sampaikan. Nah, bagaimana dengan modifikasi cuaca, Pak? Apakah bagaimana prosesnya dan kalau di biaya kurang lebih berapa Pak biayanya untuk memodifikasi cuaca seperti itu, Pak? Iya, baik. Untuk kami sampaikan bahwa tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa di tanggal 1 hingga 10 Juli sudah dilaksanakan operasi modifikasi cuaca yang khusus dari BNPB bersama BMKG dan stakeholder dari pihak operator, Pak. Dari PT SAI atau PT Songo Aviasi Indonesia. Memang sebagai upaya BMKG bersama stakeholder dengan mencegah karhutla di Jambi ini sehingga tidak berdampak negatif lebih meluas ke masyarakat, Pak. Dan dengan resiko karhutla yang mulai muncul di berbagai wilayah, pencegahan sejak dini itu menjadi langkah yang paling efektif untuk menghindari kerusakan lingkungan, kemudian kerusakan ekonomi, dan juga dampak ke kesehatan masyarakat. Dan perlu saya sampaikan lagi bahwa saat ini memang menjadi puncak musim kemarau di bulan Juli ini, dan ini berpotensi terjadi kepadatan lahan. Namun BMKG selalu menyampaikan informasi terkait awal-awal perakiraan musim yang sudah kami sebar di berbagai dinas instansi BPD di Provinsi Jambi. Tadi kami sampaikan bahwa sebagai bentuk upaya antisipasi salah satunya terkait karhutla di samping risiko awal ataupun pencegahan dini, BMKG bersama BNPB dan juga pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya untuk mendorong pembasahan lahan dan juga untuk mempertahankan tinggi muka air lahan. Salah satunya memanfaatkan hujan yang ada pada saat periode transisi menjelang musim kemarau atau pada saat transisi menjelang musim hujan. Salah satunya upaya yang dilakukan ialah penguatan dengan melaksanakan operasi modifikasi cuaca yang telah kami lakukan, dan untuk biaya itu mungkin dari pihak swasta ataupun dari operator, Pak. Jadi kami melaksanakan menyampaikan informasi terkait cuaca, kemana perkembangan awan, angin, sehingga operasi modifikasi cuaca tadi bisa lebih efektif. Kalau memang potensi awan hujan tinggi, itu bisa lebih efektif sehingga operasinya lebih bermanfaat, Pak. Terkait biaya itu dari operator. Ya, maksudnya mungkin Pak Ibnu juga tahu berapa misalnya sekali nerbangkan pesawat pakai alat itu apa berapa ratus juta atau berapa M gitu. Kira-kira aja Pak Ibnu. Mungkin kan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Bervariasi tergantung operatornya, Pak. Tergantung operatornya dan juga
hariannya bisa 5 hari, 7 hari atau 10 harian, itu tergantung operator, Pak. Jadi kami hanya melaksanakan dukungan kurang untuk lebih berapa pelaksanaan Pak Ibnu? operasi monitoring cuaca. Iya. Itu, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Ahmad Roni. Masih bersama kami ya, Pak Roni? Masih, Pak. Ya, baik. Pak Roni, tadi ada penelpon menyampaikan dan dari Warsi juga menyampaikan bahwa yang paling utama sebenarnya adalah pencegahan dan khususnya masyarakat yang di sekitar lahan. Bagaimana respon dari BPBD? Apakah hal-hal seperti itu sudah dilakukan? Atau masih kurang maksimal juga atau bagaimana Pak? Sebenarnya kondisi di lapangan bagaimana sih Pak sebenarnya Pak Roni? Baik, terkait dengan pencegahan, memang benar apa yang dikatakan oleh kawan-kawan Warsi tadi. Di satu sisi, yang paling efektif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu adalah pemberdayaan masyarakat sekitar sebenarnya. Artinya di satu sisi, pas waktu pelaksanaan juga ke masyarakatnya sendiri kita tidak terlalu ini. Dari sisi kami di Tebo memang untuk kegiatan KIE, ya, komunikasi informasi edukasi masyarakat, itu sudah jalan, Pak. Artinya apa? Setiap hari dengan masa siaga darurat, ya, kami dari TRC melakukan patroli ke lapangan sambil mengedukasi masyarakat, sambil menginformasikan masyarakat, sambil berkomunikasi dengan masyarakat terhadap keadaan situasi yang terkini. Nah, mungkin ya, ke depan ini menjadi menjadi concern kami ke depan terkait dengan kepedulian dari pihak perusahaan sendiri, Pak. Artinya begini, kami dari Tebo sudah akan melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan terkait sampai saat ini di Tebo itu sudah ada satu perusahaan itu kepeduliannya terhadap desa. Nah, terhadap desa dalam hal dari 2016 salah satu perusahaan itu mengedukasi, mengajak masyarakat zero fire di desa mereka. Artinya bagi desa yang mampu membuat desa mereka zero fire di tahun itu, mereka akan diberikan sifatnya insentif dari perusahaan, ya, insentif dari perusahaan terhadap kebiasaan mereka dengan tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar, seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi tugas kami ke depan, ya, menjadi tugas kami ke depan. Salah satu bentuk pencegahan yang lebih efektif itu adalah kepedulian dari sisi perusahaannya sendiri terhadap desa-desa yang berada di wilayah sekitar, seperti itu. Di samping internal kami dari BPBD akan melakukan sifatnya KIE ke masyarakat, komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat, seperti itu. Oke, baik Pak Roni, terkait dengan pemberdayaan masyarakat tadi. Ada enggak Pak anggaran memang untuk mereka kelompok-kelompok masyarakat itu? Atau mungkin juga ada bantuan dari pemerintah Tebo atau provinsi pembukaan lahan menggunakan alat berat dari pemerintah provinsi atau kabupaten? Nah, untuk sampai saat ini terus terang pagi tadi kami melakukan Zoom juga, ya, dengan Kepala BNPB dan Menteri Kementerian Kehutanan. Memang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa ada rencana ke depan provinsi akan melakukan bantuan, ya, kepada masyarakat terkait dengan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat. Nah, khusus di Tebo sampai saat ini belum ada kegiatan seperti itu. Oke, Pak. Artinya sepanjang sepengetahuan Bapak sudah pernah ada Pak bantuan alat berat untuk membuka lahan itu Pak? Terkait dengan pembukaan lahan maksudnya? Ya. Sampai saat ini terkait dengan pembukaan lahan dengan bantuan dari Pemda, ya, Pemda Kabupaten Kota terhadap khusus Tebo, ya, terhadap masyarakat yang ingin membuka lahan sampai saat ini belum terrealisasi, Pak. Untuk dari provinsi juga belum, Pak, ya? Dari provinsi kami baru mendapat berita tadi Zoom pagi, rencana provinsi mau menginisiasi, ya, ide seperti itu dalam rangka mengurangi kebakaran hutan dan lahan terhadap pembukaan lahan seperti itu. Ya, berarti baru rencana lah kira-kira begitu. Siap. Oke, baik. Pak Roni, satu pertanyaan lagi. Tadi kan Bapak menyampaikan kolaborasi ya antara masyarakat
dengan perusahaan, kemudian juga dengan pemerintah daerah tentang zero fire tadi. Nah, berarti kan ada satu daerah percontohan yang sudah berhasil dan itu harusnya ditularkan gitu Pak ya. Betul ya? Seperti itu Pak ya? Ya. Bagaimana nanti Pak prosesnya untuk menularkan ke daerah desa-desa yang lain? Sudah ada rencananya gimana Pak? Baik, untuk kegiatan yang sifatnya ide seperti itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar terhadap kebakaran hutan dan lahan, kami tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati, Pak Wabub, dari Dandim, dari Kapolres, kami akan melakukan sifatnya turun ke lapangan dalam bentuk sosialisasi ke perusahaan-perusahaan, sambil nanti kita melakukan tanya jawab atau mungkin interview sambil menyampaikan ide seperti tadi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang sudah berlangsung dari 2016, artinya sudah 9 tahun mereka melakukan itu. Artinya dari tingkat kepedulian perusahaan sendiri terhadap masyarakat, terhadap desa yang berada di wilayah sekitar konsesi, ini saya pikir menjadi hal yang positif ke depan dalam rangka pencegahan, pengurangan bahaya terhadap Pak Roni, ya, lahan. Nama perusahaan dan desanya apa Pak? Itu nama perusahaannya Regudas Agri Utama Pak, Rau. Di desa? Di Kecamatan Sumai ya. Itu ada desa Suwo-Suwo, Pemayungan, Muaroskalo, ada 5 desa di sana. Artinya dari 5 desa yang menjadi daerah support di pinggir lahan konsesi mereka, desa-desa ini akan berpacu terhadap meminimalisir, ya, meminimalkan kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di desa mereka, seperti itu. Dan memang terbukti zero fire Pak ya tahun ini? Kalau untuk zero fire memang waktu terakhir kemarin kami melakukan menghadiri acara tersebut. Nah, susahnya itu Pak, karena sudah ada seperti itu, masih ada masyarakat ya dari desa itu yang masih menggunakan membakar lahan dengan membuka lahan dengan cara membakar seperti itu Pak. Namun dari sisi perusahaannya sendiri selalu mendorong, ya, artinya dari sisi perusahaan tidak hanya 100%, paling tidak mereka bisa mengurangi luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun. Itu juga akan disupport oleh pihak perusahaannya sendiri. Pak Roni, kita sudah dulu pemirsa, masih ada satu segmen lagi, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada siang hari ini. Saya ingin closing statement, pesan mungkin ingin sampaikan Pak Ibnu kepada masyarakat maupun pemerintah Pak. Singkat saja Pak Ibnu. Baik, terima kasih TVRI. Kami BMKG menyampaikan closing statement 2 yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, BMKG Jambi mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan informasi prediksi cuaca, iklim musim, dan potensi kebakaran hutan lahan yang ada di Provinsi Jambi yang tersedia melalui situs resmi BMKG, termasuk data kualitas udara dan titik panas yang diperbarui setiap jam. Yang kedua, BMKG berkomitmen untuk terus memantau perkembangan cuaca, musim, iklim, dan potensi kebakaran hutan dan lahan, serta menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat dan pihak terkait untuk mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi, dan dengan data yang akurat dan tindakan yang cepat kita bisa mencegah bencana yang lebih besar kabut asap di Provinsi Jambi. Ya, apa Pak kanal informasinya Pak? YouTube, website, medsos atau apa Pak? Masyarakat bisa melihat. Info BMKG Go ID atau WhatsApp Group Info BMKG Jambi. Oke, baik, terima kasih Pak Ibnu, selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Semoga selalu sehat. Oke, terakhir Pak Roni, apa yang ingin sampaikan Pak Roni? Singkat saja Pak Roni.
Eh, Baik, untuk closing statement, memang kami dari BPBD Tebo mewakili BPBD yang lain-lain juga berharap kepada masyarakat. Pertama, ya walaupun secara aturan memang tidak boleh kita membuka lahan dengan cara membakar, kami berharap kepada masyarakat ketika mengelola lahan, ya kita harapkan tidak lagi membuka dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, kami berharap kepada masyarakat untuk kepedulian ya, kepedulian terhadap hutan dan lahan yang ada. Karena apa? Karena memang yang kami sadari memang ketika yang namanya pencegahan, yang namanya mitigasi, yang namanya kesiapsiagaan itu mesti berawal dari masyarakatnya sendiri. Karena apa? Tadi disampaikan oleh narasumber lain bahwa ketika kita tidak memberdayakan masyarakat, otomatis kita akan susah terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang kedua, harapan kami kepada badan usaha, perusahaan yang ada di wilayah, ya, khusus Kabupaten Tebo, kami berharap ada kepedulian dari perusahaan sendiri terhadap masyarakat sekitar yang menjadi penyangga lahan mereka agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Roni atas Ya, waktu yang sudah berdialog bersama kami. Terakhir, Bang Chandra, apakah cukup saran-saran seperti menghimbau seperti itu, atau harus lebih keras lagi sebenarnya? Kalau saya memang harus jelas ya, harus tegas lah gitu. Pertama itu pemerintah. Pemerintah itu yang pertama itu ini sekaligus closing statement. ya, Singkat saja. Ya, pemerintah itu dalam Perda sudah dijelaskan wajib melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang ada di sekitar hutan. Kita sudah tahu daerah-daerah yang rawan kebakaran, sudah tahu. Berikanlah pemberdayaan edukasi kepada masyarakat di sekitar itu. Kemudian satu lagi penting memberikan insentif kepada masyarakat. Harus ada umpamanya kita targetkan desa ini, desa itu tahun ini tidak terjadi kebakaran. Kalau kamu berhasil mengatasi kebakaran itu, kamu akan berikan insentif. Beda dengan umpamanya kan ada dana ADD, ada alokasi. Ini insentif. Jadi ada transfer anggaran dari pemerintah, istilahnya sekarang kan ada anggaran RBP nih, result based payment, pembayaran berbasis kinerja. Jadi desa-desa yang berhasil mengatasi kebakaran, kasih reward yang lebih besar lagi. Sehingga dia tahun depan tidak kebakaran. Kemudian yang kedua, pemerintah juga harus tegas terhadap perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang sudah tahu jelas-jelas sudah ada aturan, sudah ada SOP. Yang masih terbakar ya tindak tegas gitu. Tindak tegas terhadap itu. Daya lakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan gitu. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan ya wajib melakukan ya menjalankan SOP dan aturan yang sudah ada. Kan mereka itu kan sudah tahu bahwasanya ini SOP-nya, ini aturannya. Kalau bagaimana untuk melakukan pencegahan gitu ya. Lakukanlah pencegahan itu. Jangan sampai terjadi kebakaran. Jadi utama kita adalah pencegahan. Jadi saya lebih banyak pada pemerintah dan pada perusahaan, lebih baik kita anggaran uang yang banyak itu digunakan untuk pencegahan, pemberdayaan, reward gitu ya, edukasi kepada masyarakat. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Pak Bang Ade Chandra, Pak Ibnu juga, Pak Roni juga terima kasih atas waktunya. Jadi banyak memberikan informasi dan edukasi bagi kita bersama. Mudah-mudahan tahun ini kebakaran hutannya yang sudah terjadi bisa diatasi dengan lebih cepat. Dan insya Allah tahun depan tidak terulang lagi. Demikian pemirsa dialog kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.